Hidden mission. Ethan vs Paul. Ethan menggerakkan kepala, lalu mengusap pipi kanannya saat baru saja pukulan Paul menyerempet kulitnya. Pria itu mengangkat satu sudut bibir. Ethan bisa melihat kemarahan yang terpancar di kedua mata pria yang sudah tidak lagi muda tersebut. 3 menit lagi. Banigno yang juga senang ketika melihat tinju ayahnya melesat, berteriak. Ethan kembali melemaskan otot lehernya. Pria itu mulai bersiap kembali. Dia hanya perlu bertahan 3 menit lagi. Paul kesal karena beberapa pukulan dan juga tendangannya sanggup lawannya hindari. Sepertinya dia salah karena sudah terlalu meremehkan anak muda yang dia pikir tidak lebih kuat dari anaknya Banigno. Saat berduel dengan Banigno, dia hanya butuh waktu tidak lebih dari 5 menit untuk menumbangkannya. Padahal saat itu Banigno dalam kondisi tubuh yang jelas sehat. Sedangkan lawannya saat ini jelas sedang tidak sehat. Paul menerjang maju, lalu melepas satu pukulan. Tak terima Ethan kembali bisa menghindar, dia gunakan kaki untuk mencoba menjatuhkan lawannya. Ethan menggerakkan kaki ke belakang ketika sang lawan mengincar kakinya. Melihat celah saat kedua tangan Paul tidak benar-benar melindungi wajah pria itu, Ethan memutar tubuh dengan cepat, lalu memberikan tendangan yang mengenai paha Paul. Lalu ia melabuhkan satu jab kanan yang dengan telak mengenai pipi kiri sang lawan. Tubuh Paul sontak goyang. Pria itu menghela kaki ke belakang. Di bawah ring, Banigno kembali melihat jam. Dia sungguh senang sang ayah menemukan lawan seimbang. 2 menit tersisa. Pria itu kembali berteriak. Paul yang sangat kesal, kembali merangsek ke depan. Pria itu dengan keahliannya, menghalau 2 pukulan Ethan. Paul sudah seperti seekor banteng yang mengamuk. Pria itu kembali menghujani Ethan dengan pukulan yang satu di antaranya. Akhirnya berhasil membuat Ethan merasakan nyeri sekaligus ngilu di pipi dan hidungnya. Ethan menggerakkan kepala, sembari mengerjapkan mata beberapa kali. Pukulan Paul ternyata benar-benar keras. Mungkin ini pukulan terkeras yang pernah dia rasakan sepanjang 28 tahun hidupnya. Ya, pukulan ayah Banigno lebih keras dari pukulan Marco, meskipun pria itu terlihat lebih tua dari pamannya. Paul menyeringai melihat pukulannya, akhirnya bersarang di wajah sang lawan. Pria itu meniup tinjunya, sebelum kembali menghela kedua kaki. Ethan kembali menahan tinju Paul. Melihat lirikan bola mata Paul terarah ke bahu kanannya, Ethan segera mendorong tangan kanan Paul, lalu dengan cepat menghadang pukulan tangan kiri Paul yang sudah terarah ke bahunya yang terluka. Tidak semudah itu, batin Ethan sembari menatap sepasang mata tajam Paul. Ethan menggunakan kelengahan Paul yang hanya sepersekian detik tersebut, dengan menggunakan kaki kanannya menyepak dengan kuat kaki sang lawan. Paul yang tidak menyangka serangan Ethan, tidak dapat mempertahankan keseimbangan tubuhnya, dan nyaris tumbang jika Ethan tidak segera menahan satu lengannya. Kesal, Paul justru melepas satu tinju tepat ke wajah Ethan yang sama sekali tidak menduganya. Hah? Paul melepas kekesalannya, karena dikalahkan oleh pria ingusan. Sementara itu, Ethan yang terjatuh meringis merasakan tulang hidung yang mungkin saja patah. Rungunya seakan mendengar bunyi krek ketika kepalan tinju Paul mengenai wajahnya. Padre apa-apaan, sih? Itu namanya curang. Mana ada ketua mafia main curang begitu? Paul langsung melotot pada sang putra, sementara beberapa pria bertubuh besar yang ikut berada di tempat itu, untuk memberi dukungan pada bosnya, menundukkan kepala menahan senyum. Waktu sudah habis. Ethan menang, jadi Padre harus memenuhi janji Padre. Banigno tidak menghiraukan pelototan ayahnya. Pria itu melompat naik ke atas ring, lalu berjalan menghampiri Ethan yang baru saja berdiri. Masih meringis merasakan sakit. Wah, harusnya kamu tidak perlu membantu Padre saat akan jauh. Lihat wajahmu sekarang. Banigno berdecak sembari menggelengkan kepala. Wajah tampan pria yang dia pikir adalah kekasih Chloe ini ringsek. Banigno kemudian menarik sebelah tangan Ethan. Tanpa mengeluarkan kata-kata, pria itu melepas sarung tinju yang membungkus tangan Ethan. Banigno kembali berdecak. Pria itu melempar ke bawah ring, sarung tinju yang sudah terlepas dari tangan Ethan sebelum meraih tangan Ethan yang satunya dan melakukan hal yang sama. Sedangkan Paul sendiri sudah turun dari ring. 2 tangannya terulur ke depan. Sudah ada anak buah yang akan membuka masing-masing sarung tangan yang menutup kedua telapaknya. Ethan kemudian turun dari ring bersama Banigno. Ethan mengusap darah di pangkal hidung ketika merasakan daerah itu basah. Ethan terkekeh melihat warna merah yang menempel di 2 jarinya. Untuk mendapatkan lukisan berdarah, dia harus rela berdarah-darah. Sekarang, Ethan tahu mengapa lukisan itu begitu mahal. Pengorbanan sang maestro ketika membuat lukisan tersebut pasti sangat besar. Ethan dan Banigno berjalan di belakang Paul. Sekarang kamu tahu, kan, selicik apa Padre? Ethan menoleh, lalu mengangkat sedikit sudut bibirnya. Dia hanya sedikit terluka karena egonya. Banigno terkekeh,
sembari mengangguk membenarkan ucapan Ethan. Pria tua itu pasti kesal sekali, karena Ethan bahkan berhasil menyerangkan tinju dan menjegalnya. Pria itu kemudian mendesah. Setelah ini, dia pasti akan mendengar ceramah panjang lebar tentang dirinya yang memang lemah. Malam ini, apa kamu mau ikut denganku? Tanya Banikno. Kemana? Ethan dan Banikno memasuki rumah utama. Mereka berdua kemudian membawa langkah mereka ke sofa. Ke tempat yang pasti akan membuatmu senang. Tapi kamu harus mengobati wajahmu dulu. Tidak akan ada yang mau mendekatimu nanti di sana. Keluh Banikno sembari meringis memperhatikan beberapa luka di wajah Ethan. Semoga saja Mera belum pergi. Anak itu tidak betah di rumah. Dia lebih suka berada di rumah sakit. Entah ada siapa di sana. Oceh Banikno sembari memutar kepala. Aku bisa mengurusnya sendiri. Ini hanya luka kecil. Ujar Ethan yang tidak ingin merepotkan Mera kembali. Wanita yang berprofesi sebagai seorang perawat tersebut sudah cukup banyak membantunya. Seorang pelayan datang dengan membawa nampan berisi minuman. Benar-benar merasa haus, Ethan segera meraih gelas yang baru saja berpindah dari nampan ke atas meja. Terima kasih. Ucapnya sebelum kemudian meneguk cairan itu beberapa kali. Banikno mengikuti. Memang bukan dia yang berduel, tapi dia juga merasa haus hanya dengan melihat, dan juga beberapa kali berteriak. Ethan menyandarkan punggung. Dengan lengannya, pria itu mengusap bulir keringat di sekitar wajah. Meski hanya sebentar, tapi tenaganya cukup banyak terkuras. Ethan bersyukur dia bisa bertahan dan memenangkan taruhan. Dia tidak berharap pria seperti Paul akan mengingkari janjinya. Meskipun tadi pria itu sempat berbuat curang padanya. Beberapa kali Ethan merap oksigen sebanyak mungkin, kemudian mengeluarkan dari sela bibirnya. Pria itu menggerakkan wajahnya, mencoba merasakan lukanya. Masih ngilu tentu saja. Bagaimana rasa pukulan Padre? Tanya Banikno setelah menyelesaikan minumannya. Pria itu sudah memutar kepala ke arah seseorang yang belum lama dia kenal. Ethan menoleh, lalu memperlihatkan seringai yang membuat Banikno memutar bola mata. Ethan terlihat seolah tidak merasa kesakitan, bahkan dia terlihat senang. Banikno menggelengkan kepala. Sepertinya kamu membutuhkan pukulan Padre lebih banyak lagi. Ethan akhirnya tersenyum. Menurutmu aku tidak merasakan sakit? Tentu saja sakit. Ethan menegakkan punggungnya. Dia mengingatkanku pada pamanku. Lalu kepala Ethan mengangguk. Dan harus aku akui, ayahmu lebih kuat dibanding pamanku. Banikno mendengkus. Kesakitan tapi kamu masih bisa tersenyum. Pria itu menggeleng takjub. Dia tidak tahu siapa sebenarnya pria yang diketahuinya dari bumbu keluarga Riz ini. Suara derap langkah terdengar mendekat. Ethan dan Banikno refleks menoleh dan mendapati Paul berjalan mendekat. Pria itu sudah berganti pakaian. Bekas pukulan di wajah pria itu juga terlihat sudah dioles dengan salep. Pria itu berjalan tidak hanya sendiri, tapi bersama sang putri yang membawa kotak obat. Obati dia. Perintah Paul pada sang putri yang berjalan bersamanya, sebelum pria itu mengambil tempat duduk di dekat putranya. Paul bahkan sempat mengayunkan tangannya ke kepala sang putra, hingga Banikno mengadu sebelum dia benar-benar duduk. Mera menghembus keras nafasnya saat sudah menghentikan langkah di depan Ethan. Wanita yang masih berdiri itu menatap Ethan dengan sorot mata kesal. Sudah puas merasakan pukulan Padre? Tanya sinis Mera yang hanya Ethan jawab dengan anggukan kepala. Hal itu membuat Mera membesarkan sepasang matanya. Beruntung malaikat mau tidak mendatangimu hari ini. Sinis wanita itu. Di tempatnya, Paul mengamati interaksi sang putri dengan sosok pria muda yang baru saja mengalahkannya. Kening pria tua itu berkerut. Dia tidak menyangka jika keduanya sudah saling mengenal. Terlihat seperti dua orang yang sudah mengenal dalam waktu lama. Ini, obati sendiri. Mera kesal. Wanita itu mendorong kotak obat yang dibawanya ke dada Ethan. Dengan santai Ethan menerima, lalu menganggukkan kepala. Terima kasih. Mera menggeleng sembari menatap kesal pria yang kini sudah membuka kotak obat, kemudian mengambil kapas serta alkohol. Banikno menahan tawa melihat kekesalan adiknya. Sepertinya, membuat kesal orang lain sudah ada dalam DNA Ethan. Tidak hanya dirinya, Mera pun tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Padrenya pun, dia yakin juga kesal pada pria yang bernama Ethan tersebut. Ethan tidak menggubris perempuan di depannya. Bukan dia tidak tahu, jika Mera sedang kesal padanya. Dia tahu. Dia hanya tidak ingin memperpanjang urusan. Dia hanya perlu mengobati lukanya, dan dia bisa melakukannya sendiri. Ethan segera mengoles bagian wajahnya yang terasa perih dan ngilu dengan kapas yang sudah dia siram dengan alkohol. Setelahnya, Ethan mengambil salep anti lebam dan mengoleskannya. Mera melipat kedua tangan di depan dada,
sementara sepasang matanya masih menyorot pria di depannya yang sama sekali, seperti tidak merasa terganggu dengan keberadaan yang masih berdiri di depannya. Sudahlah, Mer. Dia memang seperti itu. Kalau dia tidak membuat orang lain kesal, bukan Ethan namanya. Ujar Benigno. Pria itu kemudian terkekeh saat melihat kepala sang adik tertoleh ke arahnya. Mera akhirnya memutar tubuh, lalu melangkah dengan menghentakkan kaki. Kapan saya bisa mendapatkan janji Anda? Ethan bertanya setelah selesai mengoles salep ke beberapa bagian wajahnya. Dia menagih janji Paul. Dia jelas bisa bertahan selama 5 menit, seperti yang pria itu syaratkan untuk membantunya. Paul melirik tajam Ethan. Dia benar-benar tidak menyangka harus kembali berurusan dengan para pimpinan klan hanya karena seorang Ethan. Dia pikir dia akan bisa langsung menjatuhkan Ethan dalam sekali pukulan. Sayangnya, dia justru kalah. Paul menarik dalam nafasnya, sebelum kemudian menghembuskannya. Besok, ambil di sini. Jawabnya dengan nada kesal. Dia tahu tidak akan mudah mendapatkan lukisan itu. Dia sudah bicara dengan para pimpinan klan sebelumnya, dan mereka masih menolak. Akan tetapi, dia tidak bisa menarik kembali janjinya. Janji adalah kehormatan baginya. Karena itu, dia akan kembali berbicara dengan mereka, dan menggunakan kekuasaannya. Ethan mengangguk dengan senyum. Baiklah. Saya akan kembali besok. Ethan meletakkan kotak obat ke atas meja. Pria itu kemudian berdiri. Urusannya sudah selesai. Kalau begitu, saya permisi. Ethan menganggukkan kepala. Pria itu menarik sedikit kedua sudut bibirnya. Dia senang Paul tidak mengingkari janji. Ethan kemudian memutar kepala ke arah seorang wanita yang kebetulan sedang melirik tajam ke arahnya. Terima kasih atas bantuanmu, Mera. Saya berhutang banyak. Mera tidak menyahut. Perempuan itu hanya mendengkus. Benigno ikut berdiri, lalu menepuk kedua telapak tangan beberapa kali. Aku belum selesai denganmu, Ben. Benigno menoleh. Aku harus mengantar dia kembali ke hotelnya, Padre. Biar aku yang membawanya. Aku harus kembali ke rumah sakit. Mera mencangklong tasnya, lalu berjalan. Wanita itu hanya mengedikan kepala, memberi isyarat pada Ethan untuk mengikutinya. Hei, aku yang akan mengantarnya. Mera menoleh. Urusanmu dengan Padre belum selesai, Ben. Wanita itu kemudian menoleh ke arah sang ayah. Aku pergi dulu, Padre. Ben hanya bisa memelototkan mata pada punggung sang adik yang sudah melangkah bersama Ethan. Pria itu menghembuskan nafas panjang. Membayangkan ceramah sepanjang apa yang akan dia dengar dari pria yang mengalirkan darahnya ke tubuhnya. Selama perjalanan mulai dari keluar halaman rumah besar Paul, hingga tiba di depan hotel tempat Ethan menginap, kedua orang yang berada di dalam satu mobil dan duduk bersebelahan itu sama-sama tidak mengeluarkan suara. Mera fokus dengan jalanan di depannya, sementara Ethan lebih tertarik melihat jalanan yang mereka lalui dari kaca samping. Hanya satu kali mereka mengeluarkan suara saat Mera menanyakan tentang nama hotel tempat Ethan menginap dan Ethan menjawabnya. Hanya itu. Ethan melepas seat belt begitu mobil berhenti di depan lobi hotel. Pria itu menoleh ke samping. Terima kasih. Ujar singkat Ethan sebelum mendorong pintu, lalu keluar dari mobil. Mera menatap punggung Ethan sembari menggelang. Setelahnya, wanita itu kembali melajukan kendaraannya. Ethan menghela langkah masuk ke lobi hotel. Ethan! Menoleh, sepasang mata Ethan membesar sepersekian detik saat melihat siapa yang sudah berdiri dari kursi tunggu di lobi tersebut, kemudian mulai menghela langkah ke arahnya. Kedatangan Chloe. Untuk apa kamu ke sini? Ethan masih menatap menelisik sosok yang berdiri di depannya. Dia bisa melihat Chloe menghembuskan nafas, sembari mengedarkan pandangan matanya. Aku dengar kamu bermasalah dengan mereka. Ethan tidak merasa perlu bertanya, siapa mereka yang Chloe maksud. Dan Ethan juga tidak merasa perlu bertanya siapa yang memberitahu wanita ini tentang masalahnya. Itu bukan urusanmu, Chloe. Apa sebenarnya yang Nick perintahkan padamu? Apa lukisan ber? Chloe menghentikan kalimatnya ketika mendapati sepasang mata Ethan membesar. Chloe menghembuskan nafasnya sebelum berdeham. Apa lukisan itu lebih penting daripada nyawamu? Apa kamu masuk ke perusahaan Wales hanya untuk menjadi budak mereka? Apa kamu seputus asa itu untuk bisa terlihat di mata para Wales? Dada Chloe naik turun dengan cepat. Entah mengapa dia begitu marah. Setelah mendengar informasi jika Ethan bermasalah dengan pada pimpinan mafia di negara ini, Chloe tanpa pikir panjang langsung mencari tiket penerbangan, dan disinilah dia sekarang. Dia sungguh marah. Chloe tidak habis pikir bagaimana bisa Ethan tidak mempedulikan nyawanya sendiri. Mempertaruhkan nyawa yang hanya satu, untuk apa? Hanya untuk mendapatkan sesuatu yang dia yakini Nick lah yang meminta. Ethan masih mengernyit setelah mendengar pertanyaan beruntun Chloe.
Dia masih terkejut mendapati Chloe yang tiba-tiba ada di lobi hotel tempatnya menginap, lalu wanita itu berbicara seolah mereka begitu dekat, hingga Chloe merasa berhak mempertanyakan apa yang dia lakukan. Chloe menantang Ethan dengan tatapan. Wanita itu mendengkur sembari menyusuri wajah Ethan dengan sepasang matanya. Wajah dengan beberapa luka yang jelas masih baru. Masih beruntung hanya luka kecil, batinnya. Bagaimana jika nyawanya yang melayang? Kenapa? Tidak bisa menjawab. Ethan melirik sekitarnya. Dia bisa melihat ketertarikan beberapa orang yang berada di lobi yang menghentikan langkah kaki mereka hanya untuk menoleh ke arahnya. Mereka terlihat berbisik-bisik. Beruntung mereka tidak berbicara dengan bahasa yang sama. Pergilah, Chloe. Kita tidak punya urusan. Usir Ethan. Sekalipun orang-orang itu tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, namun Ethan tetap tidak suka menjadi perhatian orang banyak. Apalagi dia sadar betul jika wajahnya tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Orang-orang itu pasti akan beropini seenak hati mereka, karena tidak mengerti dengan pasti apa yang sedang ia dan Chloe perdebatkan. Ethan sudah akan memutar tubuh, saat suara Chloe kembali terdengar hingga Ethan menatap bawahannya tersebut dengan tajam. Chloe menghembus keras nafasnya. Kamu tidak tahu atau pura-pura tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Mereka bukan orang-orang yang akan berbelas kasih pada musuhnya. Tambah Chloe. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu tidak tahu seperti apa mereka, Ethan. Chloe meninggikan suaranya, hingga Ethan kembali melirik sekitar. Ethan menarik nafas pelan sebelum benar-benar memutar tubuh, kemudian menggerakkan sepasang kakinya. Chloe tidak tinggal diam. Wanita itu ikut berderap menyusul Ethan yang masih mengabaikannya. Ethan benar-benar tidak tahu pengorbanan yang sudah dilakukannya. Ethan tahu Chloe mengikutinya. Pria itu membiarkan. Dibanding menjadi tontonan banyak orang di lobi, sementara dia tidak berhasil mengusir wanita tersebut, lebih baik mereka bicara di tempatnya. Entah untuk apa Chloe bersikap berlebihan padanya. Ethan kembali menarik nafas panjang. Pria itu menekan tombol di depannya, lalu berdiri menunggu. Chloe berdiri di samping Ethan. Beberapa kali wanita itu mengatur nafas, seperti sedang mencoba meredakan kemarahan. Pintu lift terbuka, lalu dua orang yang masih saling menutup rapat mulut mereka tersebut, melangkah masuk. Ethan kembali menekan benda di hadapannya. Tidak seharusnya kamu bersikap seperti tadi. Ethan akhirnya membuka mulut, sekalipun tatapan mata pria itu masih tetap lurus ke depan. Chloe masih berdiam. Dia sadar, apa yang dikatakan Ethan. Benar. Kenapa dia harus semarah ini? Bukankah Ethan sudah mengingatkan jika mereka tidak lebih dari seorang atasan dan bawahan saja? Chloe memalingkan wajahnya. Sementara itu, Ethan melirik Chloe sembari mengangkat satu sudut bibirnya. Ethan tahu Chloe sudah menyadari kesalahannya. Lift berhenti, lalu pintu perlahan terbuka. Ethan melangkah keluar. Pria itu menoleh ke belakang saat tidak mendengar suara langkah di belakangnya. Kening Ethan mengernyit, mendapati Chloe masih berdiri di dalam lift, dengan kepala terangkat dan sepasang mata menatap lurus ke arahnya. Kening Ethan semakin mengernyit. Chloe sama sekali tidak berniat keluar. Wanita itu tetap berdiri di tempatnya sembari menatapnya. Pintu lift perlahan bergerak untuk kembali menutup. Kaki Ethan terhela, lalu tangan pria itu dengan cepat menahan pergerakan pintu lift. Sepasang mata Chloe mengerjap mendapati pintu di depannya gagal tertutup. Lalu yang Chloe rasakan setelahnya adalah sepasang kakinya yang terhela keluar kotak besi bernama lift. Ethan menarik sebelah tangannya. Ethan langsung menarik tangan Chloe menuju kamarnya. Pria itu tidak mengatakan apapun. Pun Chloe yang menghela kaki tanpa membuka sepasang bibirnya, hingga akhirnya Ethan berhenti berjalan. Ethan membuka pintu kamarnya, lalu mengedikkan kepala meminta Chloe untuk masuk. Tangan mereka sudah terlepas. Chloe mengedarkan mata begitu kakinya melewati ambang pintu. Wanita itu menghembus samar karbon dioksida keluar dari sepasang bibir yang dia buka sedikit. Chloe membawa langkahnya menuju sofa. Ethan mengikuti setelah menutup pintu. Ethan menghembus nafas. Jati, apa yang membuatmu datang ke sini? Tanya pria itu sembari berdiri dengan satu tangan tersimpan di dalam saku celana kainnya. Chloe meliarkan sepasang matanya. Wanita itu menarik nafas dalam, lalu menghembuskannya. Dia tidak menyukai bagaimana Ethan menatapnya. Pria itu terlihat pongah dengan tetap berdiri di depannya. Gestur tubuh Ethan membuatnya kesal. Apa kamu tidak punya sekedar air minum untuk tamumu? Chloe melirik ke atas. Dia bisa mendengar dengkusan samar pria itu sebelum mengeluarkan sebelah tangan yang sebelumnya tersimpan di dalam saku celananya, lalu memutar tubuh. Ethan menghela kaki masuk ke dalam. Chloe menghembus nafas lega. Wanita itu mengipasi wajahnya yang terasa panas tiba-tiba. Dia harus secepatnya menyiapkan jawaban yang tepat yang tidak akan membuatnya kehilangan harga diri di depan pria yang tidak lain adalah atasannya. Oh,
Mengingat kembali ketika Ethan menegaskan hubungan mereka, Chloe harus kembali menarik nafas dalam. Chloe memukul kepalanya pelan. Dia sudah kehilangan otaknya saat tanpa berpikir, langsung datang ke tempatnya sekarang. Dia bahkan mengabaikan kakaknya hanya untuk kemudian dipermalukan orang Ethan. Siapa yang lebih buta dari dirinya saat ini? Chloe merutuki dirinya sendiri. Seharusnya dia bisa berpikir dengan kepala dingin. Biarkan saja pria itu melakukan apa yang dia inginkan, sekalipun dia akan kehilangan nyawa. Untuk apa dia peduli? Apa kamu sudah menemukan jawaban? Chloe membelalakan sepasang matanya ketika mendengar suara Ethan. Dari ujung mata, dia bisa melihat Ethan meletakkan botol air mineral di depannya. Kalau air putih tidak cukup, kamu bisa mencari minuman lainnya nanti. Ujar Ethan sebelum menurunkan tubuh, lalu duduk terpisah meja kecil dari Chloe. Chloe buru-buru meraih botol air mineral di hadapannya. Sedikit kesulitan membuka tutup botol karena merasa grogi sebelum akhirnya berhasil menyingkirkan penutup botol hingga dia bisa meneguk isinya beberapa kali. Meletakkan kembali botol ke atas meja, Chloe melirik pria yang duduk di depannya. Ethan menaikkan sepasang alisnya ketika tatapan mereka bertemu. Chloe membenahi posisi kacamata yang sebenarnya sama sekali tidak miring ataupun melorot. Apa tadi yang kamu tanyakan? Tanya Chloe sembari membalas tatapan Ethan. Kedua tangan wanita itu turun ke atas pangkuannya. Jemarinya saling terjalin, kemudian teremas pelan. Satu alis Ethan kembali terangkat. Untuk apa kamu datang ke sini? Ethan mengulang pertanyaannya. Pria itu mendorong punggung ke belakang hingga menyentuh sandaran sofa, kemudian satu kakinya terangkat ke atas kaki yang lain. Kedua tangannya terlipat di depan dada. Posisi yang membuat Chloe mengedip, lalu remasan tangannya semakin kuat. Dia nyaris melupakan seperti apa kepribadian Ethan yang dingin. Chloe mengangkat dagunya. Dia memaksa sepasang matanya untuk tidak lari dari tatapan tajam Ethan. Aku datang untuk membalas bantuanmu. Chloe berteriak senang dalam hati, saat sang otak dengan begitu cerdas mengirim perintah pada mulutnya untuk bergerak mengucap alasan yang menurutnya benar-benar tepat sasaran. Satu-satunya alasan masuk akal, supaya harga dirinya tidak terinjak lantaran terlihat seperti seorang kekasih yang marah pada pria itu. Oh, kekasih? Siapa yang mau menjadi kekasih pria seperti Ethan? Tidak hanya dingin, serta tidak bisa berucap manis, Ethan benar-benar pria paling menyebalkan yang pernah dia kenal. Sepasang alis Ethan berkerut. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Ethan ketika mengingat rasa ingin tahunya tentang wanita di depannya. Ethan pikir, ini waktu yang tepat untuk mengorek informasi dan memenuhi rasa ingin tahunya tentang seorang wanita yang bekerja sebagai staf akunting di tempatnya. Ya, akunting yang pandai merampok sang pemilik perusahaan. Bagaimana kamu bisa mengenal mereka? Kenapa sekarang kamu yang terlihat begitu penasaran padaku? Tanya Chloe yang sudah bisa kembali menarik sudut-sudut bibirnya. Dia senang melihat perubahan raut wajah Ethan, sekalipun hanya satu kedipan mata. Ethan menyeringai. Kamu bisa menganggapnya begitu. Pria itu menurunkan kakinya, lalu tubuhnya bergerak ke depan, mengurangi jarak antara dirinya dan sang tamu. Chloe refleks mendorong tubuhnya ke belakang. Sepasang mata Chloe mengerjap. Ya, aku ingin tahu, siapa Cloretta Reese? Siapa dia yang mengenal seseorang seperti Paul? Chloe langsung membuang muka. Itu tidak penting. Apa karena aku akan tahu alasanmu merampok Wales? Aku berterima kasih karena kamu menutupi masalah itu. Karena itu aku di sini untuk membalas kebaikanmu. Selebihnya, kamu tidak perlu tahu. Yang jelas, aku bukan orang yang akan sudi menjadi budak keluarga penindas itu. Ethan mengernyit. Dia bisa dengan jelas melihat kemarahan di sepasang mata Chloe ketika menyebut nama keluarga Wales. Ethan mengamati wajah Chloe yang memerah. Kita jelas berbeda. Tambah Chloe dengan menekan setiap katanya. Dia tidak akan seperti Ethan yang sudi melakukan apapun untuk keluarga itu. Dia sengaja masuk ke perusahaan Wales hanya untuk memberikan pelajaran pada orang-orang yang sok berkuasa dan menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas orang lain. Kamu mungkin belum tahu seperti apa keluarga Wales yang sebenarnya. Mereka tidak hanya melakukan perdagangan gelap, pencucian uang. Chloe menghentikan kalimatnya. Wanita itu menatap Ethan dalam-dalam. Ah, jadi itu yang Nick perintahkan padamu? Kepala Chloe bergerak turun naik. Sekarang dia tahu alasan apa yang membuat pria yang belum lama menjadi atasannya tersebut melakukan perjalanan bisnis ke Italia. Hah? Perjalanan bisnis pencucian uang? Sebaiknya kita tidak saling ikut campur urusan masing-masing, Chloe. Aku benar-benar tidak ingin terlibat dengan aksi balas dendam yang sedang kamu lancarkan. Apa ini artinya kita akan saling berhadapan suatu saat nanti? Ethan meluruskan punggungnya. Sepasang mata pria itu menelisik ke dalam dua bola mata yang sedang terarah padanya. Mungkin.
Bibir Ethan bergerak terbuka, sementara tautan mata mereka belum terputus. Chloe tanpa sadar menatap kecewa begitu mendengar jawaban dari Ethan. Dia tidak menyangka pria itu akan menjawab dengan kata tersebut. Satu kata yang mengindikasikan kemungkinan mereka harus berdiri berhadapan sebagai lawan. Bisa jadi, saat itu mereka harus saling membunuh untuk tetap bisa bertahan. Cukup lama sepasang pria dan wanita tersebut hanya saling bertatapan, seolah sedang sama-sama menilai dan mencari jawaban atas tanya dalam kepala mereka masing-masing. Chloe yang akhirnya terlebih dahulu melepas tautan mata mereka. Jika uang adalah tujuanmu, kenapa kamu tidak bergabung saja dengan kami? Sepasang mata Chloe mengedip. Wanita itu kemudian menutup rapat bibirnya. Entah mengapa, dia merasa tidak rela membiarkan Ethan dirusak oleh keluarga Welch. Sekalipun perangai Ethan berada pada level tertinggi dari kata menyebalkan, tapi hati kecilnya mengatakan jika Ethan orang baik. Aku tidak tertarik. Jawaban Ethan membuat Chloe menahan geraman. Dia sudah berusaha untuk menyelamatkan Ethan dari pengaruh keluarga Welch, tapi tanggapan Ethan justru membuat tekanan darahnya meningkat. Aku tidak ingin melawanmu. Aku tidak akan melawanmu. Aku hanya memperingatkanmu untuk berhenti. Jangan lagi mencoba merampok mereka. Seperti yang kamu tahu, mereka berbahaya. Aku tidak akan bisa terus melindungimu. Siapa kamu sebenarnya, Ethan?